Baik, selamat bertemu kembali. Salam budi luhur. Kali ini kita akan membahas tentang FTP server. Di antara server-server yang digunakan di dalam jaringan komputer, maka selain ada web server yang akan berfungsi sebagai outlet atau tempat menyajikan segala hal yang bisa diakses secara online, maka dibutuhkan beberapa server pendukung seperti FTP server. FTP server adalah server yang tugasnya adalah menyiapkan layanan, di mana layanan ini biasanya akan memberikan kemampuan kepada web server yang memberikan layanan tukar menukar, kirim, dan katakanlah baik secara unggah maupun unduh ya file, sehingga web server bisa memberikan seolah-olah memberikan layanan kepada para penggunanya untuk bisa mengirimkan atau mengunggah file-file maupun mengunduh atau mendownload file-file dari web server. Walaupun secara praktek file-file tadi bisa diunggah dan diunduh melalui web server, maka web server membutuhkan file transfer protokol server ini untuk menjalankan fungsi-fungsi itu, sehingga file FTP server adalah suatu protokol yang berfungsi untuk tukar menukar file dalam suatu jaringan atau network yang menggunakan koneksi TCP. FTP server juga merupakan protokol yang bertindak pada setiap pertukaran file pada sebuah jaringan komputer dengan dukungan protokol TCP/IP. Kemudian ada dua hal penting yang terdapat pada FTP, yaitu ada FTP server dan FTP client. Nah, FTP server berarti mempunyai tugas memberikan layanan pengiriman atau tukar menukar data dengan klien dengan syarat FTP client meminta atau merequest terlebih dahulu pada server. Sedangkan FTP client merupakan komputer perangkat yang meminta layanan tukar menukar data kepada FTP server. Setelah terkoneksi dengan FTP server, maka FTP client dapat melakukan proses unduh maupun proses unggah, download maupun upload, dan lain sebagainya sesuai dengan izin yang telah diberikan oleh FTP server sebelumnya. Nah, tujuannya adalah untuk memudahkan sharing data. Yang kedua adalah untuk menyediakan akses akses secara tidak langsung maupun langsung kepada komputer yang berada pada jarak jauh atau remote area. Dan berikutnya adalah menyediakan tempat penyimpanan bagi user. Jadi karena server yang didesain itu bisa menampung data dalam jumlah besar, maka FTP server juga sebenarnya bisa juga dijadikan semacam hub atau semacam media backup jika
FTP klien atau komputer-komputer klien itu berukuran kecil dan cenderung mobile dengan risiko kerusakan atau risiko kehilangan. Maka data-data dalam bentuk file bisa dititipkan atau disimpan di server FTP ini. Dan yang terakhir adalah tentu untuk memberikan layanan transfer data baik secara langsung, reliable dan secara efisien tanpa harus menggunakan media-media penyimpanan secara fisik yang harus dikirimkan. Cara kerjanya tentu model dirancang memerlukan dua kanal logik komunikasi antara proses server dan klien. Terus dibutuhkan kontrol koneksi, jadi secara logika juga TCP yang dibuat ketika sebuah sesi FTP diadakan, ya koneksi logik TCP ini memelihara kelangsungan komunikasi sehingga pertukaran data tadi dapat dilakukan secara baik, ya tidak terputus dan selesai pada semua data secara utuh. Kalau toh terjadi gangguan maka bisa dilakukan lanjutan sehingga data yang akan ditransmisikan itu tetap utuh. Kemudian koneksi data ini tentu data dikirimkan dari server ke klien dan sebaliknya, yaitu data TCP nyata dibangun di antara server dan klien. Data kemudian dikirimkan melalui koneksi data tersebut. Saat pengiriman file selesai, koneksi data ini dihentikan. Ini gambarnya. Jadi ada permintaan dari klien apakah untuk mengunggah atau mengunduh, kemudian terjadi terjadi koneksi dan kemudian proses unggah ataupun proses unduh terjadi. Kemudian secara teknis ya FTP klien ini kalau digambarkan untuk mengakses atau untuk mengambil maupun mengunggah, maka bisa digambarkan seperti ini, sehingga data yang ada di file klien juga bisa secara persis sama disimpan di server atau FTP server. Kemudian koneksinya ada berapa macam, tentu secara teknis berkembang berbagai macam ya. Yang pertama adalah koneksi aktif FTP ya. Jadi di antara klien dan server akan melakukan proses-proses atau langkah-langkah tertentu untuk melakukan hubungan melalui port tertentu yang kemudian nanti akan dikoneksikan dan akan ditransmisikan melalui port yang disediakan tadi. Nah, ada koneksi positif pasif gitu seperti ini, sehingga kalau tadi yang pertama ini koneksi aktif ya, di secara terus menerus. Ada koneksi pasif di mana ini pada server harus dibuka koneksi yang secara terus menerus, di mana nanti ketika klien membutuhkan maka tidak perlu dilakukan buka tutup lagi, jadi seperti ini. Kemudian cara akses, ini berbagai contoh sudah, tetapi secara umum FTP server ini fungsinya adalah untuk mendukung tugas dari web server, di mana pada ukuran-ukuran tertentu ya, file-file dalam ukuran tertentu tidak mungkin bisa ditangani langsung oleh web server, sehingga dibutuhkan server FTP ini. Itu kira-kira penjelasan tentang FTP server, dan nanti selanjutnya untuk yang tidak jelas bisa ditanyakan melalui WA Group. Terima kasih dan salam budi luhur.
You